Shalom anak-anakku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Ibu ucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Tanjung Palas Barat. Ibu sangat berharap kalian semua dapat mengikuti pelajaran ini sampai akhir, karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajar ini, Ibu ajak kita untuk berdoa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepas kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah pertemuan pertama kita. Izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri kepada kalian semua. Puji Tuhan, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan sama-sama belajar dalam bab 1 ini dengan perikop bertumbuh dan semakin berhikmat. Indikator yang harus kita capai yang pertama adalah menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Yang kedua, menyebutkan minimal 3 hal yang menunjukkan kematangan emosional, diri, serta sikap yang menunjukkan kedewasaan dan juga tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah belajar dari Alkitab, dari perikop materi kita hari ini yang terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 19, pasal 2 ayat 26, dan 1 Korintus 3 ayat 1-19. Anak-anak, ada 3 kata kunci pembelajaran kita saat ini, yaitu dewasa. Dewasa itu adalah bukan kanak-kanak atau remaja lagi. Jadi di mana keadaan kita sudah dikatakan dewasa. Yang kedua adalah matang. Matang itu berkaitan dengan pikiran kita dan pandangan kita. Yang ketiga adalah hikmat. Hikmat ini tentang kebijakan, seperti dalam Alkitab yang sudah ditunjukkan oleh Salomo. Nanti kita akan belajar. Ya, ini adalah foto atau gambar dari Chili Davis. Dia adalah seorang pelatih bisbol Amerika Serikat. Dia pernah mengatakan bahwa growing old is mandatory, growing up is optional. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa itu adalah pilihan. Jadi tidak semua orang dewasa umurnya itu dewasa juga pemikirannya, dewasa juga sikapnya, dan dewasa juga perilakunya. Jadi setiap orang itu harus memutuskan untuk berubah menjadi dewasa, sehingga mereka menjadi mengerti, kemudian mereka menjadi bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam hidupnya. Kita akan belajar. Anak-anakku yang kukasihi, berikut ini adalah ciri-ciri seorang yang menunjukkan kematangan emosional. Yang pertama adalah berani menerima kekalahan. Emosi seperti ini sering ditampilkan oleh orang yang matang pribadinya. Mereka siap menerima kekalahan secara terhormat. Yang kedua adalah keberanian untuk bertanggung jawab. Sikap ini menunjukkan kematangan emosional yang menunjukkan kepribadian seseorang yang dewasa dapat memperhitungkan setiap tindakannya. Jadi apa untung rugi dari tindakan yang diambilnya, apakah keputusannya menyakiti orang lain ataukah mendatangkan kebaikan bagi orang lain.
Yang ketiga adalah berhikmat. Emosi seperti ini dapat kita pelajari dalam kehidupan Salomo. Dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Di sana dikatakan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Yang keempat adalah jujur. Dalam kitab Amsal 11 ayat 3 dikatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi jujur adalah salah satu hal terpenting dalam hidup ini, karena kejujuran akan membawa kita kepada kesuksesan. Yang kelima adalah hidup yang terarah kepada orang lain, artinya tidak mementingkan diri sendiri. Seperti dalam firman Tuhan di Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tadi kita sudah sama-sama mengetahui ciri-ciri seorang yang menunjukkan kematangan emosional. Slide ini kita akan membahas tentang ciri-ciri seorang yang tidak menunjukkan kematangan emosional. Contoh pertama adalah tawuran. Sikap ini biasa ditunjukkan oleh para pelajar. Biasanya dipicu karena tidak menerima kekalahan atau saling merebut pacar. Ini merupakan contoh sikap yang mencirikan seorang yang tidak menunjukkan kematangan emosional dan dewasa kepribadian. Yang kedua adalah korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang, baik itu uang negara, perusahaan, yayasan, bahkan uang gereja, untuk kepentingan pribadi atau negara. Tindakan korupsi adalah tindakan yang tidak dewasa, karena orang yang dewasa pasti memperhitungkan setiap tindakannya, apa untung rugi dan tindakan yang diambilnya, apakah keputusannya menyakiti orang lain atau mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Sedangkan koruptor adalah orang yang merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan banyak pihak. Yang ketiga adalah berbohong. Berbohong ini lawan kata dari kata jujur ya, atau dalam Alkitab istilah berbohong adalah saksi dusta. Dalam kitab Amsal 19 ayat 12, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jelas ya, bahwa berbohong tidak mencerminkan kematangan emosional. Yang keempat adalah tidak mengakui kesalahan. Ini seperti memiliki kemiripan dengan berbohong, namun ini lebih spesifik lagi kepada suatu tindakan atau perbuatan yang tidak mengakui kesalahan, yang menganggap diri selalu benar. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak bisa menerima teguran. Yang terakhir, ciri seorang yang tidak menunjukkan kematangan emosional yaitu tidak mau bertanggung jawab. Ini adalah display rules atau penampilan pada wajah atau tubuh manusia menurut Ekman dan Friesen. Masking, modulation, simulation.
Anak yang ibu kasihi, ibu mengajarkan kalian untuk tetap menjadi diri kalian sendiri dan terus minta hikmat daripada Tuhan untuk membimbing kehidupan kalian, untuk mengarahkan hidup kalian menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Karena masa remaja ini adalah masa transisi, masa yang menyenangkan dan juga menyulitkan. Akan tetapi, tiba masanya kamu akan bertumbuh menjadi dewasa. Seiring dengan perkembangan menuju kedewasaan itu, kamu pun akan mengalami perkembangan emosi dan menemukan jati diri kamu yang sebenarnya. Itulah sebabnya kamu perlu menemukan dan mengenal terlebih dahulu akan konsep dirimu. Kamu harus memiliki konsep diri yang positif, dan berusaha mengubah dirimu serta cara pandangmu terhadap persoalan, sehingga kamu akan dapat menanggapi segala permasalahan dengan cara yang positif pula. Dalam perjalanan hidup ini, kita sudah melihat bagaimana sifat kekanak-kanakan, egoisme, emosi itu bisa menyebabkan kita mengambil keputusan-keputusan yang keliru dan bahkan merugikan kita. Kita sudah melihat bahwa pemahaman tentang diri sendiri yang kadang-kadang harus berani menerima kekurangan dan kekalahan justru adalah sikap yang penting sebagai ciri-ciri kedewasaan. Kita juga sudah melihat betapa pentingnya hidup bersama dengan firman Tuhan setiap hari. Itu dapat menuntun kehidupan kita bertumbuh menjadi dewasa, matang, dan bertanggung jawab. Pesan ibu lagi, kita tetap harus setia mempelajari dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan itu yang akan membimbing kehidupan kita semakin berhikmat, semakin dewasa. Aku yang kukasihi, materi kita sampai di sini. Ibu akan memberikan tugas mandiri kepada kalian. Ibu juga akan memberikan kalian tugas yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Berikut ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan untuk ibu nilai. Ini adalah tugas pertama kalian. Ini adalah tugas kedua. Dan ini adalah tugas ketiga. Sekian materi bertumbuh dan semakin berhikmat. Kita akan bertemu dalam pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.